Ala Rasulillah. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita untuk belajar pada malam hari ini via daring ya. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Qabla an nuwasil, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu ya. Nah, kita murojaah dari istisna bi ghair wa siwa aja. Nah, murojaah dari sini. Murojaah secara cepat deh. Al istisna bi ghairi wa siwa ya. Pengecualian dengan ghairu dan dengan ghair dan siwa. Nah, suarul istisna ya, sebagaimana kita tahu yang namanya istisna itu ada bermacam-macam bentuknya ya. Ada 4 ya dan bisa dikombinasikan. Ya. Contoh pertama adalah istisnaun tam mujab ya. Apa itu tam? Tam itu yang isim sebelum istisnanya, sebelum adatul istisnanya itu disebutkan ya. Dan mujab, apa itu mujab? Yaitu kalimat sebelum istisna ya. Bentuk kalimat sebelum istisnanya adalah bentuk positif atau tidak ada peniadaan. Nah, apa yang terjadi pada dia kalau misalkan di ghairi dan siwa ya? Maka si mustasnanya yaitu isim setelah yakni sebentar isim setelah adatul istisnanya dia itu wajib harus majrur ya. Kita lihat di sini torikin ghaira torikin siwa torikin ya. Adapun ghairu atau siwanya itu keadaannya cuma satu, yaitu mansub. Itu kalau apa? Kalau misalkan kondisinya adalah tam mujab. Apa itu tam mujab? Yaitu mustasna minhu ya disebutkan. Ya, mustasna minhu ya itu tolong dimatiin mic-nya itu. Ya, mustasna minhu ya disebutkan yaitu isim sebelum adatul istisna. Kalau di sini isim sebelum ghairu atau siwanya disebutkan ya. Dan bentuk kalimatnya adalah positif. Hadaratul lab, raja'al asdiqa, qataftul azhar ya. Enggak ada la, enggak ada ma, enggak ada lama di sini ya. Nah, bentuk kalimatnya itu positif. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk istisna tam manfi. Apa itu tam manfi? Yaitu tam adalah ketika mustasna minhunya disebutkan, yaitu isim sebelum adatul istisna, dan bentuk kalimat sebelum adatul istisna-nya adalah manfi atau bentuk negatif yang mana ada peniadaan di situ seperti ma, la, lama, wa ma ghairu dzalik ya. Contohnya di sini adalah ma hadaratul lab, ma raja'al asdiqa, ma qataftul azhar. Nah, maka si mustasnanya yaitu isim setelah adatul istisna itu wajib harus ya mutlak majrur. Majrurnya dengan apa? Majrurun bil idhofah ya. Idhofahnya dengan apa? Idhofah dengan ghair atau dengan siwa ya. Adapun ghairu dan juga siwa, apa yang terjadi pada dia? Mansubun bil istisna, ada dua pilihan. Imma dia mansubun bil istisna atau marfu'un likaunihima badalan lil mustasna minhu. Jadi badal dari si al mustasna minhu ya, si at-tulab, al astiqah sama al azhar. Ma qataftul azhar ya. Seperti itu. Uh, kalau di sini ma hadaratul lab ya kan, ma hadaratul labu ghairu tariqin. Ma raja'al asdiqa'u ghairu zaidin. Seperti itu. Istisna nakis manfi. Apa itu nakis manfi? Ya, nakis manfi itu adalah yang mustasna minhunya tidak disebutkan dan bentuk kalimat sebelum adatul istisna-nya adalah manfi atau bentuk negatif ya. Maka apa yang terjadi pada si mustasna? Mustasnanya hanya ada satu hukum ya, yaitu majrurun ya. Nah, atasnya juga majrur. Berarti intinya kalau misalkan di ghairu sama siwa itu semua semua mustasnanya ya, semua keadaan itu majrurun bil idhofah mustasnanya, yaitu isim setelah adatul istisna ya, isim setelah siwa atau ghairunya. Adapun
Untuk ghairu dan siwa yu'rabani hasba mauqi'ihima minal i'rab. Dia kedudukannya adalah sesuai kedudukan dia dalam i'rab. Kita ambil contoh yang pertama ini, ma hadara ghairu tariqin. Ghairu di sini dia sebagai fa'il. Tahu dari mana fa'il? Karena dia datang setelah fi'il, ya. Urutnya bagaimana? Fi'il, fa'il, baru maf'ul, ya. Urutan dasarnya seperti itu. Ini fi'ilnya udah ada, fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya tentu isim marfu yang datang setelah si fi'il tersebut, ya. Selanjutnya istisna bi khala wa ada wa hasya, ya. Ada beberapa bentuk, ya. Ini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah kalau misalkan dia itu tidak ada huruf ma-nya, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kalau misalkan kita menganggapnya, ya. Jadi kalau misalkan si khala ada sama hasya ini, kita harus menganggap mereka bertiga ini imma fi'il, imma harfu jar, ya. Kalau misalkan kita menganggap mereka sebagai fi'il, maka si mustasnanya haruslah mansubun. Kenapa mansub? Karena mereka maf'ulun bihi, ya. Kenapa? Karena maf'ul dari khala. Khala ada, ya, sama di sini hasya, ya. Nah, adapun kalau misalkan kita menganggap mereka sebagai huruf jar, maka ya otomatis isimnya harus majrur. Majrurnya dengan apa? Kalau di sini majrurnya di sini dengan kasroh, ya. Majrur itu bermacam-macam, ada yang dengan kasroh, ada yang dengan ya, bahkan ada yang dengan fathah, ya. Nah, itu bagaimana? Ya, kalian harus murojaah, ya, murojaah pelajaran lagi. As-surah ats-tsaniyah. Adapun yang kedua adalah kalau misalkan sebelum huruf-huruf tersebut, yaitu khala, ada sama hasya itu kita tambahkan ma, maka si mustasnanya itu hanya ada satu keadaan, ya. Kenapa? Karena huruf jar, kalau misalkan kita menganggap mereka sebagai huruf jar, tidak mungkin kita tambahin ma, ya. Kita tidak mungkin kita tambahin ma di itunya, di apa, sebelum 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 mereka, ya. Kenapa? Karena ma di sini, ya, gunaannya adalah menafikan suatu fiil, ya. Jadi maksudnya menegatifkan suatu fiil madhi. Ma khala, ma ada, ma hasya, ya. Seperti itu. Qataftul azhar ma khalal ward, ya. Saya memotong bunga tanpa terkecuali al-ward, mawar, ya. Fayakunul mustasna mansub ala annaha af'al. Maka mustasnanya wajib mansub. Kenapa? Karena yang sebelumnya bukanlah huruf jar, akan tapi fiil, ya, dan mereka harus apa namanya, harus mansubun, ya. Mansub karena mereka maf'ul. Thayyib. Thayyib. Sebentar. Oke. Nah, thayyib. Materi hari ini kita adalah hal, ya. Hal ini lebih gampang daripada istisna, ya. Thayyib. Perhatikan contoh-contoh dulu di sini, ya. Sebenarnya perhatikan, tolong perhatikan, ya. Kalau misalkan ada HP, taruh dulu HP-nya, ya. Kalau mau nulis nggak apa-apa nulis, ya. Nah, jaro al-ma'u, ada al-jaishu, aqbalal madlumu. Kalau misalkan kita perhatikan, ketika Anda bilang kayak gini, apakah kalian paham? Paham, ya. Ketika Anda dengar ada seseorang yang bilang jarol ma'u, air itu mengalir, apakah Anda paham? Paham. Adal jaishu, pasukan itu kembali, apakah Anda paham? Paham, ya. Kan, tapi apa jadinya kalau misalkan kita tambahkan seperti ini? Jarol ma'u sofian. Air itu mengalir menjadi apa namanya, jernih, ya, dalam keadaan jernih. Ketika Anda berkata jarol ma'u sofian, maka orang yang mendengar itu dia lebih paham keadaan si alma, keadaan si air itu dibanding ketika dia dengar jarol ma'u, ya. Ketika dia cuma dengan jarol ma'u, iya, airnya Anda tahu airnya ngalir, tapi Anda nggak tahu keadaan airnya, apakah airnya butek, apakah airnya apa namanya jernih, apakah airnya agak jernih, ya.
Contoh kedua, adal jaishu dhafiran. Pasukan itu kembali dengan keadaan menang. Ketika Anda bilang adal jaishu, ya, adal jaish. Ketika Anda dengar kayak gitu, pasukan udah kembali. Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian tahu? Ya, kalian kita paham kalau misalkan pasukan itu balik ya. Tapi kita nggak tahu keadaan mereka, apakah mereka menang, apakah mereka kalah, ataukah seri, ya kan? Ataukah menang tapi banyak yang meninggal, ya kan? Adal jaishu dhafiran. Nah, ketika kita mendengar adal jaishu dhafiran, ya, ketika kita mendengar pasukan itu kembali dalam keadaan menang, maka kita tahu kalau keadaan pasukan yang kembali ke kita itu keadaan mereka menang. Penting. Aqbal al-madlumu baqiyan. Orang yang dizalimi itu balik, ya, pulang atau datang, ya, baqiyan dalam keadaan menangis, ya. Kalau misalkan bilang aqbal madlum, si yang dizolim itu datang, ya Anda tahu doang dia datang, cuman nggak tahu keadaan dia, apakah dia bahagia ataukah dia sedih ataukah dia marah. Nah, namun ketika Anda bilang bagian dalam keadaan menangis, akhirnya kita tahu nih keadaan si mazlum ini bagaimana, yaitu keadaan dia adalah bagian dalam keadaan menangis dia datang. Maka dari sini apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Apa hal itu dalam pengertian dalam bahasa Arab? Hal itu apa? Ya. Hal dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu adalah ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'il wal maf'ulu bihi hina wuqu'il fi'li. Adalah yang dimaksud dengan hal adalah ismun mansubun, ya. Ini harus kalian harus kalian ingat-ingat ya. Yang namanya hal itu keadaannya selalu mansub, ya. Ismun mansubun, ya. Isim mansub yang mana dia itu yubayyinu, menjelaskan hay'atal fa'il, keadaan si fa'il, wal maf'ulu bihi ataupun maf'ulun bihi, ya. Haina wuqu'ul fi'il, ketika terjadinya suatu pekerjaan. Sebagaimana tadi, ya. Adal jaishu dhafiran jaral ma'u safian, ya. Siapa yang sedang mengalir? Apa yang sedang mengalir? Alma, ya. Nah, terus keadaan simak ketika mengalir itu keadaannya bagaimana? Keadaannya safin, keadaannya jernih, ya, keadaannya bersih. Nah, jadi hal adalah isim mansub, karena di sini mufrad, maka mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan fathah, ya. Fathah, ya. Jadi isim mansub yang menjelaskan keadaan si fa'il ataupun maf'ul, ya, ketika terjadinya pekerjaan tersebut, ya. Ketika terjadinya pekerjaan tersebut. Seperti itu. Dan wa yusamma kullu minal fa'il wal maf'ul sahibul hal. Maka yang memiliki sifat tersebut disebut dengan apa? Disebut dengan sahibul hal. Nah, maka di contoh pertama ini sahibul halnya adalah alma. Halnya adalah safin. Halnya di sini, ya, di contoh kedua, halnya adalah dhafiran, ya. Dan sahibul halnya adalah al-jaishu. Bakian di sini adalah al-hal dan sahibul halnya adalah al-madlum. Tayyib. Nah, sebelum lanjut ke anwa'ul hal, ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ta'rif masih nggak terlalu sulit ya ta'rif, ya. Syai' basit ada. Sahlun muyassar insyaallah. Tayyib. Anda rasa nggak ada? Anwa'ul hal. Tayyib. Uridu ahad yaqra'. Bima Ahmad Sofwani. Iqra'il amthilah.
Raja'al qaidu mansuran. Raja'al qaiduna mansurina. La ta'kul at-ta'ama haran. Naam, baik. Jazakallahu khairan. Contoh pertama, raja'al qaidu mansuran, ya. Di hal mufrad ya tidak ada sesuatu yang terlalu berat ya kalau di sini ya. Raja'al qaidu mansuran. Kita lihat di sini contoh pertama, mansuran di sini adalah al-hal ya. Satu lagi ya, hal itu biasanya mushtaq ya. Nah, ini kalian kalian catat ya. Kalian catat. Apa itu mushtaq? Mushtaq itu dia terbentuk dari fiil yang lain ya. Kayak misalkan mansur. Mansur itu terbentuk dari apa? Nasara yansuru ya. Jadi mushtaq itu bisa isim fa'il, isim maf'ul, terus apa namanya? Mubalaghah. Mubalaghah itu kayak apa? Kabir, rahim ya. Ala wazni fa'il. Biasanya ala wazni fa'il. Siwa mubalaghah itu yang berlebih-lebihan ya. Berarti kabirun ya. Kalau misalkan kita bilang kabir itu berarti gede banget gitu ya. Sohir itu artinya kecil banget ya gitu. Rahim ya itu berarti artinya Allah itu maha penyayang ya. Ya meskipun nanti ditafsir beda lagi arti teman secara bahasa artinya adalah Allah itu benar-benar penyayang gitu kalau kita terjemahkan secara bahasa. Nah, kita lihat di contoh kedua ya, sebagaimana yang Anda bilang tadi ya. Yang namanya hal itu selalu mansub ya, hal itu selalu mansub. Nah, maka di sini ya kita lihat sahibul hal di sini dia bukan mufrad, akan tapi jamak mudzakkar salim. Tahu dari mana jamak mudzakkar salim? Aslinya adalah qaid, cuma ditambahin wawu dan nun ya. Ketika ditambahin wawu dan nun dia menjadi jamak mudzakkar salim. Maka halnya pun mengikuti ya. Halnya pun harus jamak mudzakkar salim juga. Cuman karena yang namanya jamak apa namanya hal itu selalu mansub, berarti dia tidak diakhir dengan wawu dan nun, tapi dirubah menjadi ya dan nun ya. Raja'al qaiduna mansurina. Seperti itu. Nah, kalau misalkan muannas bagaimana Ustaz? Raja'al qaidatu mansurat. Ya. La ta'kulit ta'ama harron ya, sama aja seperti contoh yang di atas karena sahibul halnya adalah mufrad ya, maka maka halnya haruslah mansub seperti itu ya. Ini karena dia mufrad maka mansubnya dengan fathah. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Taib. Masuk ke hal jumlah ismiyah ya. Sebelum lanjut ke hal jumlah ya, sama aja ini modelnya kayak seperti khobar gitu ya. Sebelum masuk ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Ustaz. Taib. Taib. Uridu ahad yaqra. Uridu. Mana ya? Darel, tafadhol Darel. Iqra. Iqra'il amsilah. Nah, Ustaz. Sulah. Hadarad dayyifu wal Duyufu. hadarad duyufu wal mudayyifu ghaibun. Hmm. Is istafat Istof. istafat istafat Ustaz. Istofat. Istafat istafat al junudu suyufahum masyhuratun. La ta'kulu at-ta'ama wa huwa harrun. Nah, taib. Seperti khobar ya. Hal juga ada hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah, hal jar majrur, hal dorof ya. Nah,
Sekarang kita mulai dari hal jumlah ismiyah. Ya. Kalian lihat di sini ya. Ini kan warnanya beda sendiri nih ya. Nah, yang merah-merah ini ya, yang fontnya warna merah, mereka semua adalah hal. Kita ambil contoh dari pertama. Hadarat duyufu wal mudhifu ghaibun. Doifnya tamunya udah pada datang nih. Kan tapi yang punya rumah malah kabur, malah pergi. Ghaibun, belum pada datang. Ya. Istaffatil junudu suyufuhum masyhurah. Ya. Pasukan itu apa namanya? Ngebarisin pedang-pedangnya yang terkenal. La ta'kulit ta'am wa huwa harun. Jangan kamu makan makanan itu pas masih panas, ya. Baik, nabda minal awal, kita breakdown ya. Kita tahu keadaan ya. Hal itu kan kalau misalkan kita terjemahkan artinya adalah keadaan ya. Kita tahu kalau mungkin tanpa melihat ciri-ciri kita bisa paham ya. Kita bisa tahu kalau misalkan kalimat tersebut adalah hal kalau misalkan kita terjemahkan ya. Hadarat duyufu wal mudhifu ghaibun ya. Duyufi udah datang, tapi yang nyuruh mereka datang malah nggak ada ya. Berarti itu menjelaskan orang ya, orang yang mengundang mereka itu nggak ada ya. Menjelaskan keadaan orang yang mengundang mereka itu tidak ada ya. Nah, begini. Dalam hal jumlah ismiyah ada yang namanya pengikat ya. Pengikat antara hal sahibul hal sama hal ya. Sahibul hal sama hal ada pengikatnya. Pengikatnya berupa apa? Ya. Pertama, bisa jadi pengikatnya tersebut adalah wawu ya. Kita lihat di contoh pertama ya. Contoh pertama apakah ada wawu? Iya, ada wawu. Nah, berarti yang datang setelah wawu itu adalah hal. Selanjutnya, yang kedua adalah pengikatnya berupa domir. Apa aja domir tuh? Domir tuh apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Bisa juga hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Ya. Nah, di contoh kedua, istoffatil junudu suyufahum masyhurah. Di sini di contoh kedua ada dhamir. Ya, dhamir yang kembali kepada sahibul hal ya. Mana dhamirnya? Dhamirnya adalah hum. Humnya kembali ke mana? Humnya itu kembali ke al-junud ya. Humnya kembali ke al-junud ya. Yang menunjukkan junud di sini dia adalah sahibul hal dan menjelaskan apa yang dia miliki yaitu berupa pedang-pedangnya yang terkenal ya. Keadaan pedang yang dia miliki itu sedang dibariskan, sedang dijajarkan. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga, di contoh ketiga ada dua-duanya, yaitu wawu dan juga dhamir ya. Jadi yang namanya di hal jumlah ismiyah, pengikat antara hal dan juga sahibul hal bisa jadi antara pertama adalah wawu, yang kedua adalah dhamir, yang ketiga bisa jadi dua-duanya ya, ada wawu dan juga dhamir. Contoh yang ketiga, di contoh yang ketiga kita lihat la ta'kulit ta'am, jangan kamu makan, wa huwa harun, dan keadaan si ta'am tersebut har ya. Seperti itu. Baik, hal min soal, ada yang ingin tanyakan? Ayat. Gimana? Fadhal. Istafadil itu artinya apa tuh? Istofa di baris sofa, istofu kalau pas sholat tuh luruskan, Oh, nam that's correct. berbarislah ya. Taib. Selanjutnya, oke, soal akhir. Taib. Selanjutnya,
Hal jumlah fi'liyah. Hal jumlah fi'liyah. Nah, oh ya, lupa. Kita ada satu poin yang belum Anda jelaskan di sini ya. Tahu dari mana kalau mereka ini adalah jumlah ismiyah ya? Coba diingat-ingat pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali ya, diawali dengan isim atau kata benda ya. Kita lihat di sini ya. Dimulai dia setelah wa ini dimulai dengan al-mudhif ya. Isim bukan isim. Suyuf. Suyuf apakah dia isim? Isim ya. Isim apa dia jamak. Jamak dari apa? Jamak dari sayfun ya, suyufun. Terus selanjutnya di contoh yang ketiga adalah huwa. Huwa adalah dhamir. Dalam dhamir termasuk ke dalam isim ya. Isim itu ada dua, ada isim zahir, ada isim dhamir ya. Isim zahir itu apa? Muhammad, kitab ya, pokoknya yang dia itu apa namanya? Punya identitas ya. Lampu, misbah, maktab, bab, itu semua isim zahir. Nah, adapun isim dhamir ya, sebagaimana yang kalian tahu, huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Selanjutnya adalah hal jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat ya yang diawali dengan fi'il ya. Apa itu kalimat yang diawali dengan fi'il? Nah, kita lihat di sini. Oke, jangan dilihat ke yang apa namanya? Jangan dilihat ke yang tinta hitam ya. Dilihat, fokuskan ke tinta merah dulu, font warna merah. Nah, qad hadaral asdiqa'u. Qad dan hadara itu sepaket ya. Enggak pakai qad masih bisa ya. Qad itu tambahan ya. Harf tapi dia tambahan. Harf yang menjelaskan kalau misalkan mentakkidkan ya, meyakinkan kalau misalkan si fi'il hadara, fi'il madhi hadara itu benar-benar udah hadir gitu ya. Telah datang. Qad hadara. Dia itu beneran udah datang ya. Nah, ini diawali sama fi'il. Tuhrisuhu syurtah ya. Tuhrisuhu syurtah. Nah, ini nggak usah baca nanti ya, di contoh selanjutnya nanti Anda minta ada yang baca lagi. Tuhrisuhu syurtah ya. Tuhrisuhu. Tolong Abbas itu dimatikan voice ya. Tuhrisuhu syurtah. Tuhrisuhu. Apa tadi tuhrisuhu? Tuhrisuhu itu dari harasa yuhrisu ya. Dijaga ya. Qatafatil aulad al-azhar, ini salah, ini harusnya di sini. Walamma tatafattah ya, belum mekar ya. Aslinya dari tafattaha ya, tafattahu. Fi'il mudhari ya. Nah, semuanya di sini mereka diawali dengan fi'il mudhari. Ustaz, ini Ustaz, di contoh yang nomor 1 sama nomor 3 mereka nggak diawalin sama fi'il mudhari, Ustaz. Qad adalah huruf ya yang datang menegaskan kalau misalkan dia datang ya, dia bisa datang ke fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Kalau misalkan dia datang ke fi'il madhi itu menegaskan kalau misalkan dia benar-benar sudah melakukannya. Qad katabtu, ana beneran udah nulis. Qad syaribtu, ana beneran udah minum. Qad hadara, dia beneran udah hadir ya. Nah, adapun kalau lama kalau qad datang ke fi'il mudhari ya, qad datang ke fi'il mudhari itu artinya ada keraguan-raguan ya. Qad yaktub, ya bisa jadi dia udah nulis. Qad ya'ti, bisa jadi dia udah datang ya. Qad yakun ya kan? Qad yakun bisa jadi, qad yakun bisa terjadi, bisa tidak. Nah, adapun kalau ini lama ya, lama ini sama aja kayak lama yaitu nafi ya, lama tatafattah ya, belum mekar ya, tapi dia menunjukkan akan terjadi ya. Jadi nafi peniadaan tapi menunjukkan kalau misalkan suatu pekerjaan tersebut akan terjadi gitu.
Dan kalau misalkan la tatafattah, tidak mekar, itu berarti nggak bakal mekar sama sekali. Kan tapi kalau misalkan Anda bilang lamma tatafattah, dia nggak mekar, tapi suatu saat bakalan mekar seperti itu. Ya. Nah, sama seperti di jumlah ismiyah. Ya. Kita lihat di sini contoh pertama. Ghaba akhuka wa qad hadaral asdiqa. Ya. Wa qad hadaral asdiqa. Kakakmu pergi. Akan tapi ini harusnya wal asdi ya wa qad hadara al asdiqa ya. Nah, ini menjelaskan keadaan si sahib-sahibnya, teman-temannya abangmu itu menjelaskan keadaan si teman-temannya sahibnya itu udah datang ya. Seperti itu. Terus ada pengikat antara kalimat sebelumnya dan halnya. Pengikatnya apa? Pengikatnya berupa wawu di situ. Ya. Selanjutnya, zahabal mujrimu tuhrisuhu syurtah. Mujrim itu, si penjahat itu udah pergi. Perginya bagaimana? Tuhrisuhu syurtah, dalam keadaan dijaga sama polisi, ya. Tuhrisuhu. Di tuhrisuhu ada dhamir yang kembali kepada si al-mujrim, ya. Yaitu hu di sini, ya. Hu kembali ke al-mujrim sebagai sahibul hal, ya. Qatafal auladu al-azhar walamma tatafattah. Anak-anak kecil itu nyabutin bunga, padahal bunganya itu belum bermekaran, ya. Berarti di sini menjelaskan keadaan si bunga yang belum bermekaran, ya. Dan di sini ada pengikatnya berupa wawu, ya. Nah, ini tatafattah kembali ke al-azhar sebagai sahibul hal. Nah, sama seperti jumlah ismiyah tadi, ya. Jumlah ismiyah sama seperti jumlah ismiyah tadi, hal jumlah fi'liyah pengikatnya dengan kalimat sebelumnya bisa jadi dengan wawu, pertama bisa jadi dengan wawu, bisa jadi dengan domir, yang ketiga bisa jadi dengan keduanya domir dan juga wawu, seperti itu. Baik, hal min soal. Itu yang lama itu harfu apa sih? Lama itu. Lama itu nafi, ya. Lam walamma ana lupa ritmenya gimana. Lam walamma wala ya pokoknya la, ya. Lam sama lamma itu nafi mereka, ya. Cuman lupa ritmenya bagaimana dari al-ajrumiyah. Baik, soal akhir. Baik. Yang namanya jumlah atau kalimat itu, kalau bahasa Indonesia artinya kalimat. Jumlah itu ada dua. Ada yang jumlah beneran, ya, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, itu jumlah beneran, ya. Dan ada lagi dua, syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Mereka itu seperti jumlah, seperti kalimat, tapi bukan kalimat, ya. Mereka itu seperti kalimat tapi bukan kalimat. Apa aja mereka itu? Jar majrur dan juga dzaraf. Nah, sekarang kita masuk ke jar majrur. Nah, berbeda dengan yang jumlah, ya. Berbeda dengan yang jumlah. Kalau jumlah kan tadi kan harus ada wawu atau dhamir, ya, atau bisa jadi salah satu keduanya. Nah, kalau ini tidak perlu, ya. Tidak perlu ada yang namanya dhamir, ya. Tidak perlu ada wawu. Nah, kita lihat di sini contoh pertama. Aqbalal 'aidu bil khairat. Hari raya datang dengan kebaikan. Nah, kalimat ini menjelaskan keadaan si al-'aid yang datang dengan kebaikan, ya. Kalau misalkan Anda bilang hari raya, ya, hari Id itu datang,
Ya, kita tahu ya namanya hari itu pasti datang ya kan, tahu. Akan tetapi kita jelaskan lagi, kita perjelas lagi ya bahwasannya yang namanya Aid itu ketika datang itu pasti dengan kebaikan ya, dapat THR ya, baju baru, pakaian baru, terus apa namanya apa kalau sebenarnya kurang tepat juga yang bilang kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu mensucikan lagi menjadi fitrah, itu kurang tepat ya, karena Idul Fitri itu kembali asal katanya itu bukan dari fitri atau maksudnya suci, akan tapi bukan dari kata fitrah ya, akan tapi kembali kepada fatur, yaitu sarapan, boleh makan lagi ya. Jadi Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci tapi kembali boleh makan ya. Ada yang udah Aid. Terus kalimat fitrnya itu bukan dari kata fitrah, akan tapi dari kata fatur, makan. Jadi anggapan orang Indonesia kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu kembali suci lagi, itu kurang tepat menurut Anda ya. Nah, contoh yang kedua, ba'tu thamara ala syajarihi. Saya menjual kurma dari pohonnya. Ya, ini menjelaskan ya. Berarti Anda menjelaskan bagaimana keadaan kurma ketika Anda menjualnya. Anda ngejualnya langsung dari pohon. Ini ente mau ngambil kurma dari pohon ini, ambil aja nih. Misalkan 100.000 nih, ambil semua. Nah, berarti itu kan Anda menjelaskan keadaan bagaimana Anda menjual kurma tersebut. Ya, Anda ngejual kurma itu ketika dia masih di pohon. Contoh yang ketiga, ta'allama ta'iru fil qafasi. Burung itu merasa kesakitan, ya. Kapan dia merasa kesakitan? Fil qafasi, ketika dia berada di dalam kandang, ya. Berarti kita menjelaskan keadaan si burung yang yang kesakitan itu pas di mana? Yaitu pas di kandang. Kalau misalkan dia bebas, dia tidak merasa kesakitan, ya. Seperti itu. Tayyib, hal min soal. Nah. Jadi kita tahu dari mana kalau kalau yang mana hal yang mana bukan, ya kita terjemahkan ya, kita perlu menerjemahkannya ya, kita perlu paham kalimat tersebut. Akbal aidu bil khairat. Kalau misalkan kita tidak tahu arti khairat, ya kita nggak tahu kalau misalkan al khairat di sini adalah sifat, ya. Seperti itu. Amin soal? La, tayyib. Itu artinya apa namanya tadi? Qafas ya. Qafas, kandang. Tayyib, uridu ada akhir ada. Naam, sahih akhir. Uridu syakhsan yaqra'u lana. Uridu nailur raihan. Hal dhuraf. Iqra' lana al-amsilah. Iqra'il amsilah ya nailur raihan. طيب شخص آخر إذا تفضل هيكل اقرأ الأمثلة. Absaratul khatiba fawqal minbari. Tola'al badru bainas sahabi. Raqanil wardu wastal bustani. Nah, masih di syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah tadi sebagaimana yang Anda bilang tadi, syibhul jumlah itu ada dua ya, seperti kalimat, yaitu jar majrur dan juga dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu kalimat yang menjelaskan kata yang menjelaskan tempat atau waktu ya. Contoh pertama di sini, absartul khatiba fawqal minbari. Saya ngelihat si khotib ya
fauqal minbar. Dia berada di atas minbar. Nah, berarti kalimat ini menjelaskan keadaan khotib yang sedang berada di atas mimbar. Ya, seperti itu. Tola al badru bainas sahabi. Rembulan itu, ya, ma makna badar? Badar itu artinya adalah bulan purnama, ya. Bulan purnama itu terbit di antara awan. Ya. Berarti kalimat ini menjelaskan keadaan si bulan berada di antara awan-awan, ya, berada di antara awan-awan. Raqanil wardu wasatal bustani. Membuat saya takjub. Apa yang membuat saya takjub? Al-ward, yaitu bunga mawar. Di mana bunga mawar itu? Yang ada di tengah-tengah kebun, yang ada di tengah-tengah taman, ya. Fauqa baina wasata, mereka semua itu adalah dzaraf, ya. Dzaraf yang menjelaskan arti tempat, dzarful makan, ya. Di atas, di antara, di tengah. Kalau dzarful zaman, apa dzarful zaman? Ba'da, qabla, ya. Nah, itu yang menunjukkan apa? Dzarful zaman, yang menunjukkan waktu, sebelum, setelah, ya. Absartu. Nah, kalimat ini semua adalah, ya, fauqal minbar bainas sahab wasatal bustan. Mereka semua itu adalah hal, ya, hal yang tersusun dari dzarful makan, ya. Yang apa, tersusun dari dzarful makan. Yang namanya dzarf, ya, mudhaf ilaih, seperti itu. Fauqal minbar bainas sahab wasatal bustan. Baik. Dzaraf sama jar majrur ini adalah syai' sahal, ya. Baik. Hal min soal. Saat lau ba'dada huruf audhaf mu'amadah. Kaif? Huruf au? Ba'da Naam. huruf dharf au madad. Dzaraf. Ba'da dzaraf, ya. Dzarful zaman. Dharf. Naam. Ba'da. Qabla wa ba'da. Mu'amadah. Naam. Nah. Sekarang Ustaz. Afwan. Akaltu ta'ama ba'dal ightisali. Saya makan makanan ba'dal ightisal. Saya makan, ana akal makanannya nih, akal ta'amnya nih habis mandi. Ya, berarti menjelaskan kapan ana makan makanan tersebut. Taib, soal akhir. Berarti habis zarf itu ini kan majrur kan? Naam. Bukan majrur. Naam, sorry. Majrur, naam. Majrur. Naam, Saat sahih. kayak gitu tuh termasuk mudhaf ilaih apa enggak? Iya, masuknya mudhaf ilaih. Kalau misalkan dzaraf itu mereka mudhaf ilaih. Kenapa? Karena isim ketemu isim, ya. Isim ketemu isim dan isim keduanya majrur. Iya, sekarang Ustaz. Afwan. Baik, soal akhir min babil faidah. Oke, habis ini nakhtim, ya. Ketika isim ketemu isim, ya, itu ada 3 keadaan. Yang pertama adalah mubtada khobar. Anda singkat aja, ya, mubtada dan khobar. Kapan dia mubtada dan khobar? Ya, ketika si isim yang pertama ini, ya, isim yang pertama ini dia itu ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu bisa dengan alif lam atau bisa juga dengan dhamir, ya. Contohnya adalah al baitu, ya. Di sini kan ada alif lam, al baitu kabirun. Maka ini mubtada dan ini khobar. Yang kedua adalah mudhaf dan mudhaf
ilaih. Nah, mudhof ilaih itu bagaimana? Mudhof ilaih itu kalau misalkan isim yang pertama itu nakiroh, ya, dan isim yang kedua itu ma'rifat. Ini secara simpelnya ya. Cara simpelnya buat ngelihatnya. Ya. Baitu Muhammadin. Ma'rifat itu berarti kita tahu ya, ma'rifat itu ada 3, bisa jadi dengan alif lam, bisa jadi dengan domir, bisa juga dengan nama orang. Ya. Nah, yang terakhir adalah sifah mausuf, ya, atau na'at man'ut. Na'at atau man'ut. Nah, kalau na'at man'ut bagaimana? Na'at man'ut itu imma isim pertama dan isim kedua sama-sama ma'rifat, imma isim pertama dan isim kedua sama-sama nakiroh, ya. Bukan isim apa namanya? Bukan gimana ya? Yang kedua ini bukan sekedar isim ya, tapi lebih ke sifat, ya. Memang sifat sih ya. Untuk mubtada khobar sama na'at man'ut ini yang keduanya ini sifat. Nah, al-baitu jamilun. Sorry. Al-baitul jamil. Ya. Al-baitul jamil maka jadinya na'at man'ut atau baitun jamilun. Kalau misalkan al-baitu jamilun mubtada khobar. Kalau al-baitu al-jamil na'at man'ut. Ya, seperti itu. Baik. Baik. Soal? Hal min soal? Baik. Nah, rasa tidak ada ya, tidak ada yang ditanyakan. Syukran lakum ala husnul musyarakah wal istima' wal hudur. Narakum ala khair. Sampai ketemu besok ya. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Narakum ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Afwan. Ya, Abbas nanti di-upload ya rekamannya ya. Siap, Tat. Baik. Jazakumullah khairan.